Selamat datang kembali di channel saya Sins A. Apabila teman-teman ingin memaketkan barang ya, dalam berat yang besar, dalam volume yang besar, dalam case saya kali ini adalah gitar elektrik ya. Ingin paket ke luar pulau. Kira-kira ekspedisi apa sih yang paling cocok, paling murah dan paling ekonomis ya? Kita ikuti sama-sama. Oke guys, jadi di case saya ingin memaketkan gitar elektrik dari Cilacap, tempat saya ya khususnya. Saat ini saya berada di mana nih? Di tengah hutan di Riau, Dumai. Saya ingin memaketkan gitar elektrik dan mencari ekspedisi yang paling murah dan bergaransi. Jadi triknya bisa disimak di penjabaran saya selanjutnya. Pertama, kita akan membandingkan aplikasi ya, baik dari harga dan kualitas. Seperti teman-teman tahu, banyak sekarang aplikasi untuk belanja online. Pada kasus kali ini saya akan gunakan Shopee dan Bukalapak. Pertama kita masuk Shopee dulu. Kita pilih lapak yang kira-kira banyak menjual gitar dan cukup laris. Kita lihat opsi pengiriman dari lapak tersebut. Yang di sini adalah ada dua. Yang pertama reguler, jelas ada reguler, dan di sini ada dua nih. Ada JNE Tracking dan Cargo si cepat gokil. Lalu kita masuk ke opsi ke buy, otomatis harganya membengkak. JNE Tracking 81.000, si cepat gokil 200.000, sangat jauh bukan? Lalu bandingkan juga dengan lapak-lapak yang lain. Ini saya masuk lapak yang lain untuk Squire dengan harga 3.700.000. Tetap JNE Tracking, tapi tunggu dulu. Di sini tertera dengan JNE Tracking harganya kok malah mahal 250.000. Jadi di sini timbul pertanyaan, apakah ada markup untuk berat atau belum ada kerjasama antara Shopee dengan JNE Tracking di lapak tersebut. Jadi banyak opsi ya, tapi kemungkinan besar ini adalah markup dari berat. Bandingkan juga dengan lapak yang lain. Ini 16 terjual. Nah, di sini opsinya lebih banyak nih teman-teman nih. Ada si cepat, ada Buka Express, JNT dan Rek ya, macam-macam di sini untuk pilihan JNE Trackingnya. Oke, sorry, kita masuk dulu ke menu buy karena ada harga real di situ. Nah, ini kita udah masuk menu buy. Seperti teman-teman lihat, untuk JNE Tracking lebih murah ya. Untuk saingannya hanya Indah Logistik Rek ya. Tapi berkaca dari pengalaman untuk Logistik Rek, saya prefer lebih ke JNE Tracking ya di situ untuk keamanan semua. Biar lebih afdol, kita masuk lapak yang ternama Seven Stereo. Di sini kita cek harganya. Nah, seperti teman-teman lihat nih, JNE Tracking malah harganya lebih bengkak ya, 200.000. Kenapa? Sama dengan kasus yang tadi kan. Jadi kita sudah tentukan pilihan di JNE Tracking. Untuk menjawab rasa penasaran, kita masuk aja ke web resminya ya. Berapa sih biayanya dengan perhitungan berat atau volume? Masuk ke tarif kiriman JNE Express. Di situ nanti ada opsi ya, kita mau kirim kemana. Saya dari Cilacap ke Dumai Timur, berat 12 kilo. Nah, ini adalah pilihannya. Jadi pakai opsi paling atas ya, JTR adalah 96.000 dengan estimasi berat 12 kilo. Karena untuk JTR ini minimal pengiriman beratnya adalah 10 kilo ya. Tapi di kasus saya nanti akan berbeda, saya akan jelaskan. Opsi kedua adalah mempelajari regulasi dan mempersiapkan sesuai dengan regulasi ekspedisi yang dipilih. Untuk JTR ini minimal berat adalah 10 kilo kan, padahal berat rata-rata gitar listrik adalah 4 kilo. Ditambah hardcase saya 3 kilo 7 kilo. Berarti teman-teman harus minimal 10 kilo, harus menambahkan berat 3 kilo opsinya dengan barang-barang lain. Jadi yang pertama disiapkan adalah hardcase ya. Hardcase, saya beli hardcase bekas yang harganya relatif murah. Untuk apa? Untuk perlindungan gitar saya sendiri tentunya. Bagi teman-teman yang tidak punya hardcase, bisa pakai kardus yang untuk gitar ya. Bisa dibeli di online, banyak yang menyediakan. Tapi kalau teman-teman punya softcase gitar, saya rekomendasikan yang tebal ya. Teman-teman bisa pakai softcase untuk lebih amannya. Ditimbang dulu gitarnya, hardcase-nya, demi mencapai berat minimal 10 kilo. Oke, dan untuk menutupi kurangnya saya tambahkan seperti kabel, efek, dan lain-lain.
Nah, ini yang saya tambahkan, ada juga vitamin dan lain-lain, dan kita masukkan dalam hardcase-nya, dan setelah ditimbang sekitar beratnya adalah 7 kilo. Jadi ada minus 10 kilo ya. Jadi kita tambahkan dengan packing kayu nanti kan. Jangan lupa dibungkus plastik dulu, bukan apa-apa, untuk menghindari kalau ada hujan dan lain-lain, meminimalisir ya. Nah, ini adalah masuk ke packing kayunya. Saya pesankan ke tukang kayu. Habis sekitar 100.000 berikut kayunya, dan berat kayu packing kayunya adalah 4,5 kilo. Jadi ketika ditimbang untuk total packing ini adalah sekitar 11,5 kilo ya, seperti di timbangan tersebut. Dan ini dipastikan aman ya, kayunya pun cari yang rada kuat, bukan kayu abal-abal. Ini pakai kayu albiso, dan ditimbang di JTR adalah 11,3 kilo. Nah, ini yang akan saya terangkan di sini, bro. Sesampainya di JNE untuk pakai JTR ini harganya jadi bengkak kan, 160.000. Padahal di estimasinya adalah 98.000. Kenapa? Karena dari CS-nya beranggapan volume panjang kali lebar kali tingginya packing kayu ini tidak berimbang dengan beratnya yang di dalamnya. Entah itu akal-akalannya atau gimana, yang jelas regulasinya berubah, dihitung jadi panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, ketemunya dibulatkan jadi 20 kilo, padahal beratnya cuma 11,5 kilo, jadi 20 kilo. Tapi tak apalah, saya go ahead aja, saya tetap kirim. Kenapa? Dengan harga 160.000 dengan opsi ekspedisi yang lain, harganya jelas jauh-jauh lebih murah. Dan ini saya tidak pakai garansi. Kenapa? Karena saya jamin dengan packing kayu ini sudah cukup kuat ya. Apabila teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa tambahkan asuransi, dan barang ini sampai dalam waktu 5 hari. Jadi barangnya sampai dengan selamat ya. Jadi tipsnya sih ini kita udah pakai hardcase. Lalu pertanyaannya, buat apa pakai packing kayu lagi? Karena kita nggak tahu resiko apapun yang terjadi pada saat dikirim melalui armada ya. Makanya saya pakai kayu. Ini pesan ke orang ya. Biasanya di online tuh harganya sekitar 50-100.000, tapi ini saya pesan 100.000 full dengan jasanya. Kayunya pakai kayu, kalau nggak salah ini Albiso, kuat sekali. Lalu saya request khusus pakai paku roofing, dengan maksud apa? Saya gampang dicopot, dan pada saat pengiriman kembali ke Jawa itu gampang dipasang. Jadi saya nggak harus bikin packing kayu lagi. Berarti ini bisa dipakai berulang-ulang ya. Ini tingginya 115 cm, lebar 50 cm, tebal sekitar 16 cm. Ya, saya sudah bahas di awal tadi untuk harga-harganya dan perbedaannya dan waktu kirimnya berdasarkan bobot dan volume. Jadi ini tanpa garansi ya, makanya saya berani di packing kayukan. Kalau misalnya Anda punya hardcase, nggak punya waktu untuk packing kayu, Anda wajib untuk garansi. Beratnya total adalah 12 kilo, tapi dari JNE karena volumenya besar, panjang kali lebarnya tinggi, dia dibikin menjadi 20 kilo. Jadi tipsnya dengan berat 12 kilo ini, mending teman-teman isi secara full apa saja sampai 20 kilo, karena di JNE tracking nanti tetap dihitungnya adalah 20 kilo. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Jadi di hidup di rantau ini alatnya bisa mungkin praktis ya. Untuk paku roofing ini pakai kunci 8, kunci sok. Oke, setelah beberapa menit berjibaku membuka paku roofing, ternyata alat ini sangat berguna juga. Jadi inilah telah tiba, kita buka. Sampai dari Jawa ke Sumatera, dan lihat frame-nya masih bisa dipakai. Entah itu buat meja atau apa. Mantap. Kenapa pakai frame? Salah satu alasannya adalah menambah bobot ya. Karena persyaratan ya, ini lumayan 3 kilo nambah bobot, jadi bisa masuk ke persyaratan JNE tracking minimal 10 kilo. Jadi sambil bongkar, ternyata di sini ada surat coy, surat pernyataan penolakan asuransi. Ya, makanya kita harus packing begitu baik ya. Kalau nggak diasuransi, ada apa-apa berawe juga kan. Sudah terbuka semua, sampah berserakan. Jadi di dalam hardcase ini saya selipkan berbagai barang untuk menambah bobot, dan ternyata masih lebih 8 kilo ya.
Tahu gitu saya selipkan lebih banyak. Jadi kita buka aja. Bim salah bim, ada asik. Ini dia. Oke, dari obat-obatan, efek gitar, kabel, sampai peralatan safety, ya, sampai selamat di Sumatera. Oke, berarti JNE tracking cukup rekomendasi lah, paling murah. Kalau khawatir tetap harus pakai asuransi. Oke bro, ini adalah mainan saya untuk melepas sedikit penat di Pulau Sumatera. Semoga dapat membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam.